Pedangdut Eni Sagita tiba-tiba saja menjadi sorotan. Banyak yang membuli biduan berusia 36 tahun ini, tapi banyak pula yang mendukung dan memujinya. Musababnya karena Eni membongkar masa lalu rekan sesama pedangdut Nela Karisma. Sebagai mantan teman dekat, Eni gerah dengan sikap Nela dan manajemennya yang tertutup dan terkesan tidak menghargai artis lain. Berulang kali Eni mengajak Nela kolaborasi, baik lewat telepon, media sosial maupun datang langsung ke manajemen Nela. Namun tidak pernah digubris oleh istri Dori Harsa ini. Lantas seperti apa masa lalu Nela saat mengawali karirnya dari level penyanyi kampung versi Eni Sagita? Sebenarnya sih saya nggak niat bongkar. Kalau memang saya niat bongkar seorang Nela Karisma itu sudah dari tahun 2013 akhir waktu saya terpuruk gitu ya. Karena pada saat saya sudah cerita panjang lebar di acara saya sendiri kemarin itu kan saya udah bilang kalau sudah niat saya bongkar sudah dari 2013 akhir, tapi pada kenyataannya kan sampai sekarang sudah tahun 2020 saya kan nggak pernah bilang apa-apa, saya cukup diam aja kan gitu. Dan saya pribadi saya tidak pernah merasa bermasalah dengan siapapun, dengan Nela Karisma, dengan musisi, dengan semuanya alumni dari manajemen Eni Sagita. Saya tidak pernah punya masalah. Saya merasa tidak pernah punya masalah, tapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang memang membatasi untuk kita ketemu. Saya sudah pernah datang langsung di rumahnya. Karena kan memang sudah dari 2013 akhir kita sudah nggak ada komunikasi, menemuinya aja sudah susah gitu loh. Seorang Nela Karisma yang sekarang kan alhamdulillah ngetop gitu ya. Bukan sekali dua kali saja Eni mengaku merasa dicuekin Nela. Ketika fansnya mendapuknya untuk berduet dengan Nela, Eni kembali mencoba untuk kolaborasi dengan teman lamanya itu. Tapi setelah bertemu dengan Cak Malik, pria yang saat itu dikabarkan paling dekat dengan Nela, Eni tak kunjung berhasil menemui Nela. Akhirnya yang nemuin si Malik. Nah, Malik itu dulu juga tukang kendangku ya. Aku bilang sama Malik, yang menemui keluarganya dulu. Terus Malik beberapa menit itu keluar. Lek, Nelanya di mana? Aku bilang gitu. Nelanya masih di Geringging gitu, rumahnya kan asli Geringging. Geringging itu ya masuk ke Diri. Kalau aku kan datangnya di kawasan Nganjuk. Terus akhirnya, terus ya pulangnya kapan? Aku bilang gitu. Ya nggak ngerti. Biasanya ya bisa nanti, bisa besok, bisa lusa gitu. Terus akhirnya aku ya sudahlah, mungkin memang butuh waktu untuk menjawab apa keputusan bahwa mau tak ajak lagi di recordingku. Saya telepon lagi habis dari rumahnya Malik, terus saya bilang ke Malik, ya sudah besok aku tak tunggu kabar darimu ya Lik ya. Nanti kalau sudah ada kabar, Nela sudah ngasih keputusan, nanti kasih tahu aku bilang gitu. Terus Maliknya ternyata tak hubungi besoknya sampai lusa, sampai 1 minggu itu tak telepon semuanya dua-duanya kan itu nomor Nela juga masih aktif saat itu. Soalnya terakhir saya sempat telepon karena sempat ada yang minta Sagita sama bintang tamu Nela Karisma saat itu gitu. Akhirnya saya telepon terus. Nggak bisa kok bisa ditelepon ya. Terus lama-lama kok malah hilang itu kontak yang di WhatsApp. Wah ini kok kayak diblokir ya, tak telepon nggak bisa. Akhirnya tak hubungi pakai nomor lain loh, kok bisa. Wah ini jelas diblokir ya, nggak masalah lah. Sebelum Nela dikenal lewat lagu Jaran Goyang, Eni sudah populer sebagai pedangdut yang laris di acara off-air. Lagu oplosan yang dilantunkannya bahkan sempat booming 7 tahun silam. Saat di puncak kepopuleran itulah Eni mengenal Nela yang sedang meretas karir di pentas musik dangdut daerah. Sebagai senior, Eni mengaku ikut merangkul Nela agar biduan itu cepat dikenal masyarakat. Siapa sangka setelah terkenal Nela seolah lupa sejarah. Lantas sakit hatikah Eni kepada pelantun lagu Konco Mesra itu? Kalau itu yang berhak menilai mungkin lebih pinternya itu para netizen lah, bukan saya ya. Kalau saya pribadi dilupakan tidak masalah buat saya pribadi. Cuman gimana ya, ketika ada beberapa Nela lovers yang baru lahir mungkin ya, karena saya juga tenarnya kan juga sudah
dulu banget pada saat Nela juga masih muda banget. Oh, sekarang anak saya umur 16 tahun. Anak saya aja dulu pas saya tenar-tenarnya anak saya baru umur berapa ya? 8 tahun. Jadi kan kebanyakan nggak ngerti sejarahnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau dibilang kacang lupa kulitnya ya mungkin monggo dinilai sendiri, saya nggak berani bilang. Pokoknya yang saya rasakan setelah Nela dikondisikan orang-orang itu, ya Nela kayak nggak kenal sama saya gitu aja. Bukan hanya Eni Sagita, pedangdut papan atas Inul Daratista sempat kecewa dengan sikap Nela dan manajemennya yang tidak merespon ajakan kolaborasi. Jika berkaca pada diri sendiri, Inul sendiri heran karena saat ia berada di puncak popularitas, dirinya berusaha profesional terhadap semua tawaran yang datang. Jika bisa kolaborasi, ya silakan. Jika tidak bisa, ya menolak dengan elegan. Bahkan pedangdut zaman now diuntungkan oleh kehadiran media sosial, jadi kolaborasi bahkan live di akun media sosial masing-masing. Benarkah Eni Sagita sempat curhat kepada Inul tentang kekecewaannya terhadap Nela? Tapi setahu saya sih Mbak Inul itu kan juga dari Jawa Timur, dari Pasuruan, kok ya sempat ada di media-media, saya lihat di YouTube kok ya kesusahan juga gitu loh. Terus aduh malah jujur, saya kalau dipaksa gini loh akhirnya malah keluar semua itu loh jadinya. Mungkin Dek Nela untuk HP atau sosmednya yang megang mungkin bukan Dek Nela gitu aja ya. Saya soalnya orangnya positif thinking banget Kak. Sebelum membongkar masa lalu Nela, Eni sudah memikirkan risikonya. Eni tak lagi stres memikirkan hujatan Nela lovers karena yang diungkapkannya adalah kebenaran. Meski demikian, tidak semua tentang Nela menghadirkan rasa kecewa. Karena dulu Eni mengenal Nela sebagai sosok yang manis dan juga baik. Saya ngambil Nela itu kenapa? Karena Nela itu suaranya punya ciri khas, mirip sama saya. Dari segi wajah juga ada kemiripan. Bedanya cuma kalau saya pendek, Nela tinggi, gitu ya. Terus anaknya tuh asik, terus pinter, cerdas. Terus apa ya? Terus dulu tuh pas saat saya pas naik daun ya dulu loh ya, sekarang sih saya sudah biasa-biasa aja dan saya menikmati ini semua. Dulu itu pada saat saya diajak foto sama para fan-fan, dulu kan Eni Lover ya, Eni Lover, kalau sekarang sudah ganti Bonita, boleh Eni Sagita untuk fan saya. Itu pas saat saya foto gitu, foto-foto sama fan, itu dia tak ajak, walaupun dia tidak tak ajak, itu dia tetap di sampingku gini, Mbak, kan kalau manggil aku Mbak Mbut gitu, Mbak Mbut aku nggak apa-apa ya di sini, nggak apa-apa nanti kamu biar cepet tenar, aku bilang gitu. Itu benar-benar aku bilang gitu, nggak apa-apa nih Mbut, nggak apa-apa kamu di sampingku foto, nanti kalau fotomu itu bisa nyebar di Facebook, bisa nyebar di sosmed, nanti kamu biar cepet bisa terkenal, biar bisa cepet gantikan aku bilang gitu. Terserah Nela mau ngakuin apa enggak, yang jelas itu sudah pernah seperti itu dulu. Asik Nela anaknya, saya senang banget, bahkan sudah kayak kakak sama adik gitu loh. Awalnya dari mana, yang mengawali itu siapa, kenapa saya kok bisa bilang gitu loh. Terus semuanya pada bilang aku pansos gitu, panjat sosial. Terus saya aji mumpung, nunut tenar loh, buat apa saya nunut tenar gitu loh. Saya sudah pernah tenar, terus kalau saya mau nunut tenar, mau pansos, kenapa nggak dari dulu pas saya saat pas naik daun, bener-bener naik daun. Kalau sekarang ya rugi tuh saya mau pansos gitu. Ngapunten ya, maaf kalau dibully para orang-orang, karena saya menganggap Nela itu sudah kayak anak saya sendiri gitu loh. Walaupun pas Nela saat naik daun, dia nggak pernah, saya sih nggak minta ini dulu yang membesarkan saya, ini dulu yang, bukan membesarkan ya, ini dulu yang mengangkat saya dari acara-acara kecil, teror, nggak mau, saya nggak seperti itu. Saya cuman kepingin itu jangan memutuskan silaturahmi.